Perkenalkan, nama saya Mar'atul Khotimah dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, kelas 2A. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Untuk soal pertama, poin pertama yaitu dengan kita mempelajari sejarah psikologi, kita akan mengetahui bagaimana timbul dan tenggelamnya suatu pemikiran psikologi. Yang kedua, untuk menstimulasi munculnya ide-ide baru, yang mana ide-ide baru ini akan memperkembangkan ide-ide sebelumnya. Yang ketiga, untuk memenuhi rasa keingintahuan seseorang tentang suatu pemikiran atau aliran-aliran psikologi. Misalnya, sebelum kita mengetahui sejarah psikologi, kita belum mengetahui apa itu aliran-aliran dalam psikologi, bagaimana aliran-aliran dalam psikologi, dan siapa tokoh-tokoh dalam psikologi. Namun setelah kita mengetahui sejarah dan aliran dalam psikologi, kita telah mengetahui siapa itu tokoh-tokoh dalam psikologi, terus apa saja aliran-aliran dalam psikologi, terus apa manfaat dalam mempelajari ilmu psikologi. Yang pertama, bisa untuk memahami diri sendiri. Yang kedua, menanamkan pemahaman hidup yang positif. Yang ketiga, bisa untuk menghibur diri juga. Yang keempat, bisa meningkatkan rasa empati kepada sesama. Yang kelima, bisa mengetahui bagaimana cara untuk memecahkan masalah. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan fase perkembangan psikologi. Fase perkembangan dalam psikologi ada 4, yaitu yang pertama, psikologi di bawah pengaruh filsafat. Psikologi dipengaruhi oleh cara-cara berpikir filsafat dan terpengaruh oleh filsafatnya sendiri, yang mana merupakan para ahli psikologi saat itu pada zaman Yunani kuno sampai zaman pertengahan dan zaman baru. Yang kedua, psikologi di bawah pengaruh ilmu pengetahuan. Dalam fase ini tidak dilakukan penelitian secara langsung pada psikis, tetapi dilakukan secara fisiknya dan biologisnya. Yang ketiga yaitu psikologi menjadi ilmu otonom atau ilmu mandiri. Dalam fase ini dimulai ketika adanya laboratorium pertama kali oleh para ilmuwan psikologi, yaitu laboratorium yang didirikan oleh Wundt pada tahun 1886 menggunakan metode eksperimen. Yang keempat, fase aliran psikologi modern. Awal fase ini ketika psikologi memiliki sejarah perkembangan oleh para ilmuwan dan ahli tentang ilmu kejiwaan. Keilmuan ini terus berkembang dan dipengaruhi aliran-aliran psikologi yang merupakan perkembangan ilmu jiwa ke arah yang lebih modern. Soal nomor 3 yaitu jelaskan pengaruh psikologi rasionalisme dan empirisme. Paham rasionalisme ini beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Jadi, dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Tanpa rasio, maka mustahil manusia itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Rasio itu adalah berpikir. Maka berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan, dan manusia yang berpikirlah yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang didapatnya. Berdasarkan pengetahuanlah manusia akan dibedakan perilakunya, dibedakan perbuatannya, dan dibedakan tindakan manusia yang sesuai dengan perbedaan pengetahuan yang didapat. Sedangkan yang empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman secara lahiriah maupun pengalaman secara batinnya. Teori empirisme menjelaskan bahwa psikologi pendidikan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh dengan akal, tetapi diperoleh atau bersumber dari panca indera individu, yakni mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Atau kebenaran ialah hal yang sesuai dengan pelajaran masa lalu individu. Jika seandainya manusia itu tidak memiliki alat untuk menemukan pengalaman buta atau tuli misalnya, maka manusia itu tidak akan memperoleh kesan bahkan gagasan sekalipun, dalam artian ia tidak bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Itu menurut empirisme. Soal keempat yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam aliran psikologi yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia serta alasannya.
Yang pertama yaitu aliran psikologi behaviorisme. Aliran tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Behaviorisme memandang bahwa kita dilahirkan manusia tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Aliran ini sangat menekankan pada lingkungan sebagai aspek yang sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia. Nah, cara pengaplikasian aliran psikologi behaviorisme terhadap pendidikan, misalnya memberi tugas kepada siswa atau individu harus secara bertahap. Yang kedua, memberikan motivasi belajar dari luar. Sebagai guru kita harus memberikan motivasi kepada mahasiswa, kepada siswa untuk semangat untuk belajar. Serta dibentuknya ekstrakurikuler yang berpusat pada pengetahuan dan keterampilan akademis serta tingkah laku sosial. Aliran kedua yang merupakan aliran yang relevan dengan kegiatan belajar mengajar di Indonesia yaitu aliran humanistik. Aliran humanistik atau humanisme sangat memperhatikan tentang dimensi manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya secara manusiawi dengan menitik beratkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan. Aliran ini memandang bahwa belajar bukan sekedar mengembangkan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian yang ada. Pengaplikasian aliran humanistik terhadap kegiatan belajar, misalnya perlakuan kepada individu atau siswa didasarkan akan kebutuhan individual dan kepribadiannya, motivasi belajar dari dalam diri karena adanya keingintahuan. Yang ketiga, membentuk pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik yang mempunyai kebebasan memilih dan guru hanya berperan untuk membantu. Agar masyarakat bisa mematuhi peraturan perlu dilakukan dengan beberapa pendekatan. Nah, pendekatan sendiri itu ada 3. Yang pertama, pendekatan filosofis spiritual dan yang berbau keagamaan. Pendekatan ini bisa dipakai jika individu yang bersangkutan memiliki kepribadian yang sangat agamis dan sangat sulit percaya dengan teori-teori yang ilmiah. Yang kedua yaitu pendekatan psikofisis. Salah satu pendekatan yang bisa dipelajari di mana psiko berarti jiwa dan fisis merupakan fisik. Pendekatan ini bukan hanya menggunakan pendekatan mental saja, namun juga pendekatan yang digunakan lewat fisik. Yang ketiga itu pendekatan fisiologis, turunan dari biologi yang memang mempelajari bagaimana kehidupan bisa berfungsi secara fisik maupun secara kimiawi. Nah, objek material sendiri dari psikologi itu manusia dan objek formalnya yaitu tingkah laku manusia. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi psikologi berkembang sebagai ilmu yang membicarakan perkembangan psikis manusia mulai dari kecil hingga tua. Yang kedua, fungsi psikologi sosial untuk menguraikan aktivitas manusia yang berkaitan dengan kondisi dan situasi sosial yang ada di lingkungannya. Yang ketiga, fungsi psikologi kepribadian mempelajari tingkah laku manusia dalam melakukan atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau tentang penyatuan, saya rasa bisa dikatakan menyatu karena memang psikologi itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Misalnya, ketika seseorang masih berada dalam kandungan, gen-gen dari kedua orang tua itu bisa diturunkan atau diwariskan kepada janin yang ada dalam kandungan. Ini bisa diambil dari pendekatan psikologi. Nah, ketika bayi itu telah lahir, akan mengalami perkembangan, dan perkembangan itu akan terus-menerus sampai pada kematian. Ini bisa diambil dari pendekatan psikologi perkembangan.
Nah, ketika anak-anak mulai mengetahui lingkungannya dan lingkungan itu bisa saja mempengaruhi kepribadian. Dari ini kita bisa mengambil pendekatan dari psikologi kepribadian. Nah, ketika seseorang sudah beranjak remaja ataupun dewasa, seseorang akan mendapatkan pembelajaran sosial. Nah, kita bisa mengambil pendekatan dari psikologi sosial. Hal inilah yang dinamakan psikologi saling berkesinambungan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 tentang aliran psikologi. Yang pertama, aliran psikologi strukturalisme, yang kedua aliran psikologi fungsionalisme, yang ketiga aliran psikologi asosianisme, yang keempat aliran psikologi psikoanalisa atau psikologi dalam, yang kelima aliran psikologi behaviorisme, yang keenam aliran psikologi gestalt, yang ketujuh aliran psikologi humanistik, yang kedelapan aliran psikologi transpersonal, yang kesembilan aliran psikologi islami. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam aliran tersebut, penjelasannya, dan kontribusi tokoh tersebut terhadap perkembangan psikologi. Aliran psikologi yang pertama yaitu aliran psikologi strukturalisme. Tokoh pendukungnya yaitu Wilhelm Maximilian Wundt antara 1832 sampai 1920. Wundt lahir di Neckar, Jerman pada tanggal 16 Agustus 1832 dan meninggal dunia pada 31 Agustus 1920 di Leipzig. Wundt adalah seorang dokter psikologi Jerman yang hingga kini dijuluki Bapak Psikologi Modern. Wundt juga menjadi tokoh paling awal yang menyebut dirinya sebagai psikolog. Kontribusinya terhadap perkembangan psikologi yaitu: pertama, Wundt adalah orang yang pertama kali menyusun laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879. Yang kedua, Wundt adalah orang pertama yang menjadikan psikologi ilmu yang mandiri dan terpisah dari ilmu filsafat. Yang ketiga, Wundt mengemukakan teori tentang persepsi dan perbedaan antara perasaan dan penginderaan. Aliran psikologi yang kedua yaitu aliran psikologi fungsionalisme. Tokoh pendukungnya yaitu William James antara 1842 sampai 1910. William James adalah seorang filsuf dan psikolog Amerika yang terlatih sebagai dokter. Di ranah psikologi, ia dianggap sebagai bapak madhab fungsionalisme yang mengkritik madhab strukturalisme Wundt, serta bapak psikologi Amerika. Kontribusinya dalam perkembangan psikologi yaitu: yang pertama, menyatakan bahwa kesadaran adalah suatu fungsi yang bersumber dari pengalaman murni. Yang kedua, menggambarkan secara sistematis tentang cara melihat sebuah kebenaran pengetahuan. Yang ketiga, membuat teori tentang kesadaran. Tokoh lainnya yaitu John Dewey. Aliran psikologi yang ketiga yaitu aliran psikologi asosianisme. Tokoh pendukung psikologi aliran ini yaitu James Mill 1773 sampai 1836. James Mill adalah seorang filsuf kelahiran Skotlandia. Menurutnya, penginderaan adalah hasil kontak langsung alat indera manusiawi dengan rangsangan yang datang dari luar dirinya. Sedangkan ide adalah semacam salinan dari penginderaan itu yang muncul dengan ingatan seseorang. Kontribusinya dalam perkembangan psikologi yaitu membedakan antara penginderaan dan ide. Yang kedua, memunculnya bahwa ide dapat dihubungkan satu sama lain. Tokoh lain aliran ini yaitu John Stuart Mill yang merupakan anaknya sendiri. Keempat yaitu aliran psikologi psikoanalisa atau psikologi dalam. Tokoh pendukungnya yaitu Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf asal Australia dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi, yang kemudian dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Teori ciptaannya tidak hanya berpengaruh signifikan dalam kajian psikologi, tetapi juga psikoterapi, psikiatri, serta seluruh bidang humaniora termasuk sosiologi. Kontribusinya dalam perkembangan psikologi yaitu: 1. Pencetus konsep
dari teori tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Yang kedua, penggunaan analisis mimpi dari pemahaman bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar. Pencetus istilah ide, ego, dan superego. Yang terakhir, melakukan observasi yang membuahkan teori kepribadian pertama dan teknik psikoterapi pertama yang efektif. Aliran psikologi kelima yaitu aliran psikologi behaviorisme. Tokoh pendukung aliran ini yaitu John B. Watson. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Peran Watson adalah dalam bidang pendidikan juga cukup penting. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. John B. Watson di Amerika dikenal sebagai bapak behaviorisme. Kontribusinya yaitu 1. Pencetus teori stimulus respon yang menghasilkan peningkatan luar biasa terhadap aktivitas penelitian pada pembelajaran binatang dan manusia, mulai dari bayi sampai dengan dewasa. 2. Pembukti bahwa perilaku manusia dapat diubah dan bakat dapat dikembangkan. Aliran psikologi yang keenam yaitu aliran psikologi Gestalt. Tokoh pendukungnya yaitu Max Wertheimer 1880 sampai 1943. Max adalah seseorang yang dianggap sebagai pendiri teori psikologi Gestalt. Pandangan pokok psikologi Gestalt adalah berpusat bahwa apa yang dipersepsi itu merupakan suatu kebulatan, suatu unity atau suatu Gestalt. Bersama dengan Wolfgang Kohler dan Kurkova, dia melakukan eksperimen yang akhirnya mengeluarkan ide Gestalt. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi. Yang pertama, menunjuk proses interpretasi dari sensasi objektif yang kita diterima. Pelaku eksperimen dengan menggunakan alat yang berbentuk stroboscope, kotak, dan terdapat bagian untuk dapat melihat ke dalam kotak tersebut. Mengemukakan hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Aliran psikologi yang ketujuh yaitu aliran psikologi humanistik. Tokoh pendukungnya yaitu Abraham Maslow 1908 sampai 1970. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Maslow juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Pusat pemahaman Maslow tentang kodrat manusia adalah pernyataan bahwa organisme itu mengandung inti naluriah yang memegangi potensi terbukanya proses seseorang. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Kontribusi terhadap perkembangan psikologi. Maslow adalah seorang pencetus teori tentang hierarchy of need atau hierarki kebutuhan, menggambarkan falsafah yang lain dari teori para tokoh psikolog sebelumnya mengenai hakikat manusia. Yang ketiga, memperluas konsep mengenai kepribadian manusia yang mencapai tingkatan tertentu sesuai hakikatnya. Tokoh yang kedua yaitu Chad Rogers 1902 sampai 1987. Rogers adalah seorang psikologi Amerika dan salah satu pendiri pendekatan humanistik atau pendekatan yang berpusat pada klien terhadap psikologi. Pandangan humanistik menurut Rogers yaitu memandang bahwa manusia adalah dirinya. Artinya segala bentuk perilaku manusia adalah kehendak dari dirinya sendiri, sehingga jika ada gangguan yang terjadi pada kepribadian manusia, maka diri sendirilah yang bisa mengatasinya. Kontribusinya dalam perkembangan psikologi yang pertama, dialah yang memiliki konsep diri yang mencakup semua aspek pemikiran, perasaan, serta keyakinan yang didasari oleh manusia dalam konsep dirinya. Penemu aplikasi luas dalam berbagai bidang seperti psikoterapi dan konseling, melakukan terapi dan pendekatan ilmiah, dan mengembangkan serta menggambarkan prinsip kepribadian. Selanjutnya yaitu aliran psikologi transpersonal oleh William James. Kontribusinya dalam
aliran ini tentang pengembangan psikologi yang pertama yaitu menggagas pragmatisme dalam filsafat, membuat karya yang penting dalam dunia psikologi, sebuah buku yang membahas tentang pengalamannya dalam kacamata pragmatisme. Yang ketiga, menggagas bahwa sifat manusia yang khas ditemukan dalam kehidupan dinamis arus kesadaran manusia. Abraham Maslow dalam aliran transpersonal ini mempunyai kontribusi terhadap perkembangan psikologi, yaitu menggagas konsep aktualisasi diri dan pengalaman puncak. Menggagas konsep orang yang telah tumbuh dewasa dan matang secara penuh adalah orang yang telah mencapai aktualisasi diri. Yang terakhir yaitu aliran psikologi Islami. Tokoh pendukungnya yaitu Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai ahli fikih, ahli usul, ahli dalam ilmu akhlak, ahli dalam ilmu tarbiyah dan ilmu jiwa, ahli ilmu ekonomi, bahkan juga dikenal imam yang salafi dan sufi. Bagi Al-Ghazali, seluruh anggota badan baik zahir maupun batin hanyalah atribut saja, yang mana ketika badan mati, seluruh anggota badan baik zahir maupun batin akan ikut mati tanpa diikuti kematian atau kehancuran jiwa atau nafs. Al-Ghazali berpikiran bahwa anggota fisik dan fungsi fisik hanyalah sekedar alat, sedangkan yang menerima dan mendapat pengetahuan adalah esensi jiwa manusia. Kontribusi Al-Ghazali dalam perkembangan psikologi yaitu 1. Penggagas teori manusia merupakan individu yang mempunyai jasad dan rohani. Penjelas bahwa jiwa atau psiko terdiri dari 4 elemen yang bersifat integral, yaitu al-nafas, al-qalb, ar-ruh, dan al-aql. Dalam kitab Al-Ghazali yang berjudul Ma'arij al-Qudus, yang kedua mengatakan bahwa manusia adalah spiritual yang suci dan fitrah, yang memiliki 2 watak dasar, baik dan buruk. Yang menentukan manusia baik ataupun buruk adalah keadaan spiritualnya. Yang ketiga yaitu pengguna metode terapi penyembuhan untuk penyakit spiritual yang dinamakan metode berlawanan. Tokoh lainnya pada aliran psikologi Islami yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan tokoh ilmuwan muslim yang sangat luar biasa. Karya-karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun tentang ilmu kedokteran. Selain itu, perhatian Ibnu Sina lebih banyak kepada jiwa dalam bentuk hakikat dan ekstensinya. Kontribusi Ibnu Sina dalam perkembangan psikologi yaitu 1. Pencetus jiwa merupakan hakikat manusia sebenarnya. Artinya, jiwa merupakan kesempurnaan awal bagi tubuh. Yang kedua, berusaha untuk merekonsiliasi antara keyakinan dan nalar. Pendapat saya tentang statement tersebut. Menurut saya, memendam emosi dan amarah bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seseorang. Ketika kita emosi, maka kita akan menghasilkan energi negatif. Nah, ketika energi negatif itu tidak dikeluarkan, maka akan mengganggu fungsi organ tubuh, termasuk otak. Memendam emosi juga bisa membahayakan bagi kesehatan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika energi akibat dari emosi, akibat dari marah-marah, itu kan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Nah, energi dari emosi yang ditekan bisa menjadikan penyebab dari tumor, pengerasan arteri, kaku sendi, serta melemahkan tulang. Sehingga hal ini kan bisa berkembang menjadi kanker, berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lain, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan membuat tubuh rentan terhadap penyakit. Nah, akibat dari melemahkan sistem kekebalan tubuh, kita rentan terhadap penyakit inilah kita bisa mengakibatkan paling parah yaitu kematian. Nah, dari statement-statement ini tentang emosi, tentang amarah ini berhubungan dengan salah satu teori yang sangat terkenal dari William James, yaitu tentang emosi, yang menurutnya terdapat 4 prinsip dalam emosi. Yang pertama,
adanya hubungan fisiologis dengan emosi. Yang kedua, emosi identik dengan perubahan peredaran darah. Yang ketiga, emosi merupakan hasil dari persepsi seseorang tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh terhadap rangsangan dari luar. Yang keempat, membantah pernyataan bahwa emosilah yang menyebabkan perubahan pada tubuh. Nah, gimana sih caranya agar emosi itu tetap dikeluarkan, tapi dengan hal yang positif, agar kita tidak mempunyai penyakit-penyakit yang bisa terjadi akibat kita memendam emosi, ketika memendam amarah. Kita menyalurkan emosi kita, amarah kita kepada hal yang positif seperti menulis puisi atau menulis apapun. Yang penting menulis yang positif. Yang kedua, bisa dengan olahraga. Ketika kita sedang pengen marah-marah atau pengen emosi, lakukan olahraga. Di samping olahraga memang menyehatkan pada bagi tubuh, yang ketiga yaitu kegiatan yang positif, melakukan kegiatan positif hal yang lainnya. Boleh kita mengeluarkan emosi kita, boleh kita mengeluarkan amarah kita, tapi ke hal yang positif, jangan ke hal yang negatif, karena memendam emosi dan amarah itu tidak baik. Bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan-pergaulan negatif? Yaitu yang pertama, membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar bisa mengontrol perilaku dalam pergaulan kita. Yang kedua, selalu pamit kepada orang tua, pergi kemana, kapan, sampai jam berapa. Yang ketiga, salurkan hobi, bakat, dan minat ke hal yang positif, jangan sampai ke hal yang negatif. Yang keempat, tidak beranggapan jika aturan dari orang tua, dari guru, ataupun dari kakak, dari mbak itu mengekang, tapi itu adalah untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Selanjutnya, jaga diri atau biasanya mewanti-wanti dari pergaulan yang tidak sehat. Yang terakhir, biasakan curhat atau sebatas cerita kepada orang tua tentang apa yang sudah dialami, tentang hari ini, tentang apapun yang telah dilewati. Terus, nah bagaimana sih ketika kita sedang berada di lingkungan negatif, padahal kita tuh pengen yang positif, tapi kita berada di lingkungan yang negatif? Bisa melakukan beberapa usaha. Yang pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, penuhi diri dengan hal-hal yang positif. Meskipun kita berada di lingkungan negatif, tapi kita harus melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga, tutup telinga dari hasutan yang negatif. Misalnya kita kan sedang berada dalam lingkungan yang negatif, kita jangan terpengaruh. Kita harus menutup telinga untuk hal-hal yang negatif, jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan yang negatif itu. Yang selanjutnya, membuat prinsip tentang hidup yang positif yang kuat. Kita harus mempunyai prinsip hidup yang kuat, yang positif. Jangan sampai tergoyahkan dengan lingkungan yang negatif, jangan sampai terpengaruh dengan teman-teman atau dengan lingkungan yang negatif, dengan teman-teman yang negatif. Yang terakhir yaitu harus memperkuat iman, selalu beribadah kepada Allah, selalu taati perintah Allah, dan selalu menjauhi larangan Allah. Pokoknya selalu memperkuat iman kita dalam membentuk diri yang positif walaupun sedang berada di lingkungan yang negatif, seperti pendekatan dalam aliran psikologi fungsionalisme, di mana dalam aliran ini salah satu ciri-ciri aliran ini yaitu mempunyai fungsi psikologis adalah adaptasi terhadap lingkungan, kemampuan individu untuk berubah sesuai dengan tuntutan dalam hubungannya dengan lingkungan adalah sesuatu hal yang terpenting. Maka tetap menjadi pribadi yang positif ya. Dan syukur-syukur kalau kalian sedang berada di lingkungan negatif, tapi kalian tetap positif dan teman-teman yang negatif akan mengikuti kita ke arah yang lebih positif. Sebenarnya banyak sekali aliran-aliran psikologi yang menurut saya sudah tidak asing lagi bagi
mahasiswa atau mahasiswi jurusan psikologi. Dari beberapa aliran psikologi tersebut, saya akan menjelaskan dua aliran psikologi secara sederhana sesuai dengan pemahaman saya. Yang pertama yaitu psikologi humanistik atau psikologi kemanusiaan. Psikologi humanistik adalah suatu pendekatan yang multifasat terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri. Dalam aliran humanistik dari Abraham Maslow ini ada disebutkan konsep tentang hierarki kebutuhan, di mana dalam konsep tersebut Maslow beranggapan kebutuhan di tingkat rendah atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Dikutip dari jurnal yang berjudul Psikologi Humanistik dan Aplikasi dalam Pendidikan karya Ibu Ratna Syifaa Rahmahana dari dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII Yogyakarta, menjelaskan bahwa di mana pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata, pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam pendidikan humanistik. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pendidikan senantiasa berubah. Peningkatan kualitas diri inilah yang akan merujuk pada peningkatan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu psikoanalisis dari Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia. Ada beberapa poin-poin penting dalam psikoanalisis. Yang pertama, menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tidak sadar. Yang kedua, konsep dari Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Yang ketiga, menurut Freud, kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek penting. Yang pertama, id atau aspek biologis, yang kedua ego atau aspek psikologis, yang ketiga superego atau aspek sosiologis. Analisis konkretnya dikutip dari jurnal yang berjudul Teori Psikoanalisis Sigmund Freud tentang psikoanalisa sebagai teori kepribadian. Psikoanalisa dalam usaha untuk menilai atau mengevaluasi kepribadian seseorang menggunakan teknik menganalisa dengan mengeluarkan faktor-faktor yang ada dalam alam bawah sadar. Ciri-ciri kepribadian pada seseorang selalu dipengaruhi pengalaman-pengalaman pada masa lalunya. Demikian jawaban UAS sejarah aliran psikologi dari saya. Mohon maaf dan mohon koreksinya apabila dalam menjawab soal saya kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.